Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan video pembelajaran di praktikum statistika 2 untuk sesi ketiga. Di sesi kali ini yang akan kita bahas adalah analisis korelasi, analisis regresi, dan bagaimana menguji validitas dan reliabilitas sebuah alat ukur. Ya, biasanya di bahasan ini itu adalah analisis yang seringkali teman-teman pakai ya pada saat nanti melakukan sebuah penelitian. Biasanya untuk mencari tahu bagaimana bentuk hubungannya, lalu bagaimana keeratan hubungan mereka, lalu bagaimana pengaruh di antara variabel-variabel dan seterusnya. Nah, biasanya ini adalah yang sering banyak kalian bisa aplikasikan di bidang psikologi ya, karena sekali lagi ketika penelitian-penelitian psikologi biasanya ya erat hubungannya atau banyak sekali yang tujuannya adalah mencari hubungan atau mencari pengaruh. Oke. Yang akan kita bahas yang sekarang, yang pertama adalah analisis korelasi. Ini pun secara teori sudah dijelaskan di kuliah, di materi kuliah biasa, bahwa ketika kita berbicara analisis korelasi, maka kita akan berhubungan, ya, atau sebenarnya mencari hubungan atau asosiasi di antara variabel-variabel yang kita amati. Oke, nilai korelasi kalau saya review, nilai korelasi itu biasanya nilainya antara 0 sampai 1, walaupun nanti kalian akan menemui suatu nilai korelasi yang range-nya bisa dari min 1 sampai plus 1. Ya, plus sama minus itu hanya menunjukkan arah hubungannya saja, apakah hubungannya positif atau hubungannya negatif. Semakin mendekati 0, atau di sini, jika semakin mendekati 1 atau min 1, maka arah hubungannya dia semakin kuat atau semakin erat. Jika dia mendekati 0, maka semakin hubungannya itu semakin lemah atau semakin tidak ada hubungan di antara variabel-variabel itu. Ya, jadi sekali lagi, kalau kita berbicara nilai hubungannya, pasti dia nilainya antara 0 sampai 1. Positif dan negatif itu hanya menunjukkan arah hubungannya saja. Ketika arah hubungannya positif, berarti nanti interpretasinya ketika variabel X-nya membesar, berarti variabel Y-nya juga membesar, dan atau kebalikannya, X-nya mengecil, Y-nya mengecil. Tapi berbeda dengan ketika arah hubungannya negatif, maka nanti ketika X-nya membesar, atau variabel satunya membesar, berarti variabel 2-nya mengecil, dan atau kebalikannya, variabel satunya mengecil, nanti variabel 2-nya membesar. Jadi, itu salah satu bentuk atau interpretasi dari arah hubungan yang positif dan negatif. Oke, jenis korelasi itu banyak macamnya, ya, yang kita udah pelajari di kuliah. Ada korelasi Pearson, ada Spearman, ada koefisien P, ada tahu kendal, dan seterusnya. Jenis korelasi itu akan bergantung dari skala pengukuran data yang kita punya. Ya, jadi diingetin lagi bahwa ketika kita punya skalanya interval atau rasio, maka korelasi apa sih yang cocok, dan seterusnya. Ya, di sini akan kita bahas yang pertama adalah koefisien korelasi produk moment atau yang Pearson. Biasanya kita familiar dengan kata-kata Pearson ya, korelasi Pearson. Oke, di sini syaratnya adalah kita bisa pakai Pearson pada saat populasinya berdistribusi normal. Oke, ini syaratnya. Lalu skala pengukuran datanya minimal interval. Oke, proses pengujian apakah datanya berdistribusi normal atau tidak sudah saya jelaskan di video sebelumnya, jadi silahkan tonton lagi, di review lagi, dan ada juga dibahas di modul. Jadi saya nggak akan ulang di video kali ini bagaimana proses menguji apakah datanya berdistribusi normal atau tidak. Saya akan langsung praktekkan saja bagaimana mencari nilai korelasi Pearson ya, baik itu pakai Excel atau pakai web app. Oke, di sini ada kasusnya adalah apakah data kepuasan kerja dan produktivitas sebuah karyawan, bagaimana hubungan di antara kedua variabel itu. Jadi kalau saya punya variabel,
Oke, ini contohnya. Misalkan saya punya data kepuasan kerja, ada data produktivitas. Oke, saya kopikan dulu ke file baru. Oke, saya punya dua data, ada data kepuasan kerja, ada data produktivitas. Ya, di sini saya ingin tahu sebenarnya ada hubungan nggak sih di antara kedua variabel ini, variabel kepuasan kerja dengan produktivitas kerja. Yang pertama, tadi kita harus cross-check dulu skala pengukuran datanya apa, lalu kita cek dulu apakah dia datanya berdistribusi normal atau tidak. Kalau misalkan ini skalanya adalah interval atau rasio dan dia berdistribusi normal, maka kita bisa pilih jenis korelasi Pearson. Ya, di sini kepuasan kerja sama produktivitas skalanya adalah interval. Ya, jadi saya bisa pakai korelasi Pearson untuk mengukur korelasi di antara kepuasan kerja dengan produktivitas. Kalian bisa masuk ke data, lalu pilih data analisis yang sudah kita punya ya di sini. Lalu kita pilih correlation. Kita pilih correlation, lalu kita okekan. Input range-nya kita bisa pilih seperti ini. Ya, ininya diambil labelnya. Nanti tinggal kita centang saja label inverse row-nya. Lalu output range-nya misalkan saya simpan di sini. Saya okekan. Nah, ini adalah hasil dari nilai korelasinya. Ini kita sebut sebagai matriks korelasi. Ya, ini berbentuk matriks. Kalau kalian waktu SMA mungkin udah belajar matriks itu seperti apa. Nah, ini kalau di Excel bentukannya adalah sebuah matriks korelasi. Matriks korelasinya dimensinya berapa kali berapa? Karena tadi kita punya dua variabel, maka di sini dimensinya adalah 2 dikali 2. Ada 2 baris, ada 2 kolom. Kalau kita perhatikan, dalam matriks korelasi yang menjadi ciri khasnya adalah diagonal utamanya dia selalu bernilai 1. Oke, kalau ini nilai 1 berarti artinya adalah ini artinya nilai korelasi antara kepuasan kerja dengan kepuasan kerja. Artinya variabel itu dengan dirinya sendiri. Ya pasti hubungannya 1 dong. Ya, begitupun dengan yang ini adalah nilai korelasi antara produktivitas dengan dirinya sendiri. Pasti nilainya 1. Ya. Lalu, kalau saya mau cari berapa nilai korelasi antara kepuasan kerja dengan produktivitas, berarti kalian tinggal lihat yang ini. Produktivitas dengan kepuasan kerja, nilainya 0,89. Oke, nilai 0,89 ini berarti korelasinya kuat, ya, karena dia mendekati 1, dan arah hubungannya positif. Artinya, semakin produktif seseorang dalam bekerja, berarti dia juga semakin puas dalam sisi pekerjaannya juga. Ya, jadi kepuasan kerjanya semakin tinggi, maka produktivitasnya juga semakin tinggi. Atau kebalikannya, ketika produktivitasnya turun, berarti ya kepuasan kerjanya juga menurun. Nah, hal-hal seperti itu yang kita sebut sebagai bentuk korelasi yang positif. Oke, hanya saja ketika di Excel, kelemahannya adalah kita tidak bisa melakukan proses pengujian hipotesis. Jadi hanya berupa kita mencari nilai korelasinya berapa. Ya, itu kalau di Excel, maka nanti ketika kita mau melakukan pengujian hipotesis untuk korelasi, kita bisa pakai web. Ya, oke, kita bisa pakai web. Nah, di modul juga dijelaskan kita bisa pakai sintak juga sebenarnya. Nanti kalian tinggal tuliskan saja Pearson gitu ya. Oke, di sini misalkan bisa pakai cara yang tadi, pakai data analisis, atau kalian ketikin sama dengan lalu ketik Pearson ya, kurung buka, lalu ini blok. Ini adalah data pertama, lalu koma, lalu ini data kedua, kurung tutup. Ini nilai korelasi Pearson. Jadi sama saja, bisa pakai cara pertama, bisa pakai cara kedua. Ya.
Itu kalau kita pakai Microsoft Excel. Sekarang kita akan coba pakai website ya. Oke, kita akan pakai yang di sini, masih di Social Science Statistik. Kalau pertemuan minggu lalu kita banyak menggunakan menu-menu di statistik kalkulator khusus untuk significance test. Sekarang kita akan pakai yang test of correlation ya. Di sini dia ngasih 4 pilihan buat kita pakai jenis korelasi yang mana. Ada korelasi Pearson, ada koefisien P, ada poin biserial, ada Spearman. Ya, kita bisa pilih disesuaikan dengan tipikal data yang kita punya. Ya, kalau misalkan tadi karena saya punyanya adalah data interval, maka saya akan pakai Pearson. Oke, di sini adalah koefisien Pearson correlation, koefisien kalkulator. Di sini ada requirement-nya bahwa scale of measurement-nya should be interval or ratio. Lalu ini variable should be normally distributed, lalu harus linear dan seterusnya. Ini sama dengan yang saya jelaskan tadi. Oke, kita akan coba hitung pakai korelasi Pearson. Tinggal take me to the calculator. Lalu kita kopikan saja datanya apa tadi. Ini adalah X-nya. Oke, tinggal kopikan saja. Lalu ini Y-nya, kopikan juga. Ya, tinggal calculate R. Oke, nah di kuliah saya jelaskan juga pada saat kita mau mengindikasikan bahwa dia ada hubungan atau tidak, salah satu cara yang paling gampang, kita bisa gambar atau bisa plot secara visualnya ya, pakai scatter plot. Ini namanya scatter plot ya. Ini memplotkan antara variabel X dengan variabel Y atau tadi kepuasan kerja dengan produktivitas kerja. Kalau dia berupa garis lurus, maka itu mengindikasikan bahwa terdapat hubungan positif. Dan bentuk hubungannya adalah linear. Ya, ini adalah positif karena semakin besar X maka semakin besar Y-nya juga. Oke, nilai korelasinya itu ada di ini. Nilai korelasinya adalah 0,89. Sama dengan hasil Excel ya, 0,89. Nah, kalau kita mau melakukan proses pengujian hipotesis terhadap korelasi, sebentar, saya cari dulu. Oke, pengujian hipotesisnya ada di tidak saya tuliskan ya di modul. Oke. H0, ketika kita mau menguji apakah signifikan nggak sih bentuk hubungan atau hubungan antara kepuasan kerja sama produktivitas kerja. Sekali lagi ya, ketika kita mau melakukan proses pengujian hipotesis, maka konsepnya adalah pengujian hipotesis dipakai ketika kita ingin mengeneralisasi informasi dari data sampel kepada data populasi. 0,89 ini berlaku untuk siapa? Ini hanya berlaku untuk data sampel saja. Ya. Kalau misalkan ini diambil dari karyawan perusahaan X misalkan di sesi pagi aja, misalkan ya, berarti 0,89 ini hanya berlaku untuk karyawan di sesi yang pagi saja. Tapi apakah ini juga berlaku untuk keseluruhan karyawan? Belum tentu, maka kita harus uji dulu secara statistik pakai pengujian hipotesis. Kalau di kuliah, sudah kita bahas juga bahwa H0-nya rho sama dengan 0, H1-nya bisa lebih besar, bisa lebih kecil, bisa dua pihak, bisa satu pihak, tergantung keperluannya apa, atau tergantung hipotesis penelitian yang ditanyakannya apa. Ya, maka kita bisa melakukan proses pengujian hipotesis. Di sini muncul ada nilai p-value. Oke, p-value-nya kalian tinggal klik di sini, klik here to calculate p-value, maka diperoleh nilai p-value-nya. Oke, tadi R-score-nya
Tadi R-score-nya adalah 0,89 ya. Lalu N-nya 20 ya. Ini adalah 0,89, N-nya 20, berarti alfanya misalkan 5%, saya tinggal calculate. Oke, didapat p-value-nya adalah kecil sekali ya, nilai p-value-nya kurang dari 0,00001. Artinya nilai p-value dia kurang dari alfa, berarti H0 ditolak. Berarti untuk populasinya pun terdapat hubungan di antara kepuasan kerja dengan produktivitas kerja. Oke, ini untuk yang korelasi Pearson. Kalian juga bisa coba untuk korelasi Spearman. Caranya sama aja seperti tadi. Di sini ada requirement-nya ya. Kalau Spearman berarti datanya harus minimal ordinal, lalu nanti kalian tinggal take me to the calculator, masukkan datanya, tinggal calculate R-nya, sama seperti tadi interpretasinya, ya. Lalu ada juga di sini P koefisien. Kalau kita coba P koefisien ini dipakai pada saat saya mau mencari hubungan di antara dua-duanya variabelnya dikotomus atau biner atau berupa kategori. Ya, dikotomusnya bisa 0,1 biasanya. Ya, ini kalau P koefisien. Lalu satu lagi kalau saya mau cari korelasi dari poin biserial. Ketika datanya X-nya berupa data kuantitatif atau di sini continuous, Y-nya adalah data kualitatif atau berupa data dikotomus. Artinya cuma ada 2 kategori. Ya, tinggal dikopikan saja lalu interpretasikan seperti tadi. Itu yang kita bahas di analisis korelasi. Lalu kalau di Langtest, kalian juga bisa coba Langtest. Langtest, nanti kalian tinggal pilih correlation. Ya, ini karena koneksi saya lagi gangguan sepertinya dan websitenya juga agak berat, jadi saya nggak bisa contohin pakai Langtest, tapi sebenarnya ada di modul ya. Ini saya kasih gambarannya saja. Ketika kita mau uji korelasi di Langtest, berarti nanti tinggal kopikan saja datanya ke sini, ya, tinggal kopikan saja datanya ke sini. Ini tes A sama tes B ini data bawaan dari Langtestnya. Lalu nanti dia akan seperti merunning gitu ya. Jadi dia akan ngebaca sendiri datanya, lalu otomatis akan langsung keluar hasilnya nanti. Ini akan terisi. Basic statistiknya akan terisi, box plotnya terisi. Nah, di sini korelasinya tinggal kita pilih. Kita mau pakai yang Pearson, kita mau pakai Spearman, atau kita mau pakai Tau Kendall. Disesuaikan dengan tadi skala pengukuran datanya. Nanti outputnya akan, nah ini ya, di modul sudah ada, tinggal diikuti saja, nanti outputnya akan seperti ini. Tinggal kalian pilih, nanti, dan seperti ini. Lalu ada juga tentang bagaimana menggunakan SPSS, sudah saya jelaskan juga di modul praktikumnya. Jadi modulnya sudah sangat lengkap. Jadi kalian bisa menganalisis sendiri nanti ya ketika punya data dan ingin menganalisis data yang kalian punya secara mandiri. Oke, itu bahasan tentang analisis korelasi. Ya, saya akan lanjutkan di video ini. Saya akan loncat dulu ke bab 6, yaitu ketika kita berbicara analisis regresi. Nanti uji validitas dan reliabilitas saya akan buat di video yang kedua, yang part 2-nya. Oke, saya akan bahas tentang analisis regresi. Oke, analisis regresi, apa bedanya dengan korelasi yang tadi? Ketika kita berbicara analisis regresi, maka di sini kita sudah jelas bisa menentukan mana yang menjadi variabel dependent, mana yang menjadi variabel independent. Kalau di sini pasti ini ya, sudah ada disebutkan ada variabel bebas, ada variabel tak bebas. Variabel bebas biasanya kita sebut variabel independen atau variabel respon, atau variabel tak bebas itu variabel dependent. Saya masih pakai contoh yang sama tadi ketika produktivitas dengan kepuasan kerja. Nah, kira-kira
Secara logika antara kepuasan kerja sama produktivitas. Untuk menentukan variabel mana yang dependen, mana yang independen, logikanya kalian tinggal gini. Kalau variabel bebas, kalian tinggal pikirkan variabel mana sih yang mempengaruhi. Kalau variabel dependen atau variabel respon, itu adalah menjadi variabel yang dipengaruhi. Oke, ketika kita berbicara kepuasan dengan produktivitas, berarti kita bisa identifikasi mana variabel yang mempengaruhi, mana variabel yang dipengaruhi. Ya, secara logika berarti kepuasan kerja yang mempengaruhi produktivitas. Tapi jika nanti kalian bergerak sama variabel yang lain, untuk mengetahui mana yang menjadi variabel bebas, mana yang menjadi variabel tak bebas, itu harus based on teorinya seperti apa ya, atau berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya. Jadi kita tahu mana variabel yang mempengaruhi, mana variabel yang dipengaruhi. Oke, saya akan langsung ke data yang tadi. Saya akan coba pakai Excel dulu di sini. Tadi kepuasan kerja itu X, produktivitas itu adalah Y, maka kalian bisa masuk ke data, masuk lagi ke data analisis. Nah, sekarang yang dipilih adalah regression. Yang dipilih adalah regression, tinggal okekan saja. Nah, sekarang input Y-nya adalah tadi produktivitas, ya. Lalu input X-nya adalah kepuasan kerja. Karena tadi saya checklistnya atau bloknya dari judulnya, maka labelnya harus saya checklist. Oke, output range-nya saya akan tempatkan di sini. Ya, ini residualnya boleh kalian checklist, normal probability-nya juga boleh di checklist untuk nanti ngecek apakah modelnya sudah cukup baik atau tidak. Untuk keperluan ini saya nggak akan checklist, saya cuma mau ngasih lihat bagaimana proses estimasi parameternya saja, lalu melakukan proses pengujian hipotesis terhadap modelnya. Ya, jadi nggak usah di checklist dulu, cukup ini saja. Tinggal kita okekan saja. Nah, ini hasilnya. Di kelas dijelaskan juga ketika kita berbicara analisis regresi itu ada dua ya. Ada yang kita sebut analisis regresi sederhana, ada yang multiple. Kapan kita pakai yang sederhana, kapan kita pakai yang multiple? Dilihat dari banyaknya variabel X. Ketika X-nya cuma 1, maka kita akan pakai regresi yang sederhana. Ketika X-nya ada 2 atau lebih, maka kita akan pakai regresi yang multiple atau berganda. Di sini kan kita cuma punya 1X dan 1Y. Maka di sini kita hanya pakai yang analisis regresi linear sederhana. Ya, tadi kita punya Oke, di sini ada 2 pengujian hipotesis. Oke ya. Kalau saya bandingkan pada saat kita berbicara uji regresi, maka nanti di materi sebenarnya ada uji model ya. Apakah modelnya baik atau tidak, cocok atau tidak. Kita pakai ANOVA ya. Saya coba buka saja. Di ini juga sudah saya bagikan ya, materinya juga sudah diberikan. Jadi nanti kita bisa tahu bahwa ini adalah hasil uji overall-nya atau uji secara simultan. H0-nya apa? Kita cek, ini kita bisa dari nilai F dan nilai p-value. Significance F ini adalah nilai p-value. Ingat, ini adalah nilainya 1,47 kali 10 pangkat minus 7. Artinya kecil sekali ya. 0,00000 sampai 147. 7 angka di belakang koma.
Oke, ini yang namanya uji simultan, lalu ini adalah uji parsialnya nanti. Sebenarnya penjelasannya ada di modul sih. Ya, ini penjelasannya, interpretasinya ada apa aja yang harus kita interpretasikan. Ini ada uji ANOVA atau uji F-test. Karena p-value-nya kurang dari alfa, maka H0-nya ditolak sehingga model regresi itu bisa dipakai untuk memprediksi produktivitas. Lalu uji parsialnya ada uji T, p-value-nya juga di sini 0, kecil sekali, berarti koefisien regresi Oke, di sini ya, koefisien regresinya berarti signifikan. Oke, kalau saya buka di materinya, nah kita berbicara regresi, tadi ini kita sudah bisa bikin scatter plot. Nah, ini ya, ada pengujian hipotesis. Ada koefisien regresi tidak berarti, koefisien regresi berarti. Pakainya uji T. Uji T itu adanya di sini ya, uji T. Ini ada T statistik, ini adalah T hitung yang kalau kita pakai rumus yang kita pakai rumus ini hasilnya adalah 8,28. P-value-nya 0,000147 kurang dari alfa, berarti H0 ditolak. Yang artinya berarti koefisien regresi berarti. Nah, di analisis regresi, biasanya kita harus mencari nilai A sama nilai B, supaya nanti dimasukkan ke persamaan regresi Y sama dengan A plus BX. Ya. A-nya itu apa, B-nya itu apa? A-nya itu adalah ini. A-nya adalah intercept, B-nya adalah ini, koefisien di kepuasan kerja. Sehingga saya bisa bentuk model persamaannya adalah Y itu untuk kepuasan produktivitas, atau di sini produktivitas sama dengan 6,71 ditambah 0,915 kepuasan kerja. Ya, ini yang kita sebut sebagai model regresinya. Tinggal dilihat koefisien regresinya dari situ. Oke, ini kalau kita pakai Excel, lalu kalau kita pakai web apps-nya, tinggal kita pilih yang ini, prediction ya. Kita pilih yang linear regression, bukan yang multiple. Kalau multiple tadi untuk yang X-nya lebih dari 1. Ya, kita pilih yang linear regression, lalu masukkan X-nya. X-nya tadi adalah kepuasan kerja. Oke, lalu Y-nya adalah produktivitas. Tinggal kita run saja. Ya, ini sama. Oke, ini adalah tadi scatter plotnya. Ini persamaan regresinya. Kalau ini dibalik ya. Kalau tadi 6,71 ya, 6,71 plus 0,915 kepuasan kerja. Ya, ini dibaliknya 0,915 X-nya di depan plus 6,71. Jadi X itu adalah tadi kepuasan kerja, yaitu adalah produktivitas. Ini adalah model regresinya. Lalu uji hipotesisnya. Di sini tidak ada proses pengujian hipotesis ya. Jadi hanya sampai mencari ini. Sampai mencari model regresinya saja. Berarti untuk ngecek apakah model itu cukup baik atau tidak, signifikan atau tidak, bisa pakai yang di Excel saja. Oke, itu untuk analisis regresi. Oke, kalau di sini di modul ya pakai lang tes. Oke, ada ya, pakai lang tesnya juga. Nanti tinggal pilih regression, lalu kalian tinggal kopikan saja datanya, lalu ini hasilnya. Kalau di lang tes ada hasil pengujian hipotesisnya, sama seperti tadi, sama seperti di Excel hasilnya. Tinggal kalian interpretasikan seperti biasa.
Oke, itu yang bisa saya jelaskan untuk analisis korelasi dan analisis regresi. Yang jelas adalah kalian harus paham kapan kita pilih analisis korelasi dan kapan kita pilih analisis regresi. Tadi keywordnya adalah ketika kita berbicara korelasi, maka kita berbicara tentang hubungan. Kalau hubungan itu kita masih belum tahu mana yang variabel mempengaruhi, mana yang variabel dipengaruhi. Tapi ketika kita berbicara pengaruh, maka itu sudah jelas mana variabel yang mempengaruhi, mana variabel yang dipengaruhi. Dan kita harus pakai analisis regresi. Oke, sekian video pembelajaran di sesi ketiga hari ini. Nanti saya akan buat yang part 2-nya, saya akan bahas secara khusus untuk uji validitas dan reliabilitas. Saya akhiri video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.